Ya, contoh soal yang sederhana. Yang pertama adalah yoyo. Ya, kita sebut ini sebuah yoyo. Kalian tahu yoyo yang dimainkan itu ya. Kemudian dia berotasi, bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas. Ketika berotasi berarti sigma tau sama dengan I alfa. Ketika dia naik atau dia turun, maka sigma F sama dengan M kali A. Kita tidak pakai angka dulu ya. Misalnya masanya M, masa yoyo adalah M, jari-jarinya adalah R. Masanya M, jari-jarinya R. Apa yang pertama kita lakukan untuk mencoba menerapkan sigma tau dan sigma F dalam permasalahan ini? Kita akan terapkan sigma tau pada yoyo, kita akan terapkan sigma F pada yoyo. Tapi kita ingat bahwa konsepnya berbeda. Kalau tau berarti dia harus berotasi. Kalau sigma F berarti ketika dia naik atau dia turun. Perhatikan. Langkah pertama adalah gambar gaya-gaya yang bekerja. Ingat pada waktu kalian kelas 10. Gambar gaya. Ya, itu adalah membuat sistem ini ke dalam gaya-gaya. Pada waktu kelas 10 Bapak sudah ajarkan ada 5 gaya yang bisa terjadi. Yang pertama adalah gaya berat, W. Yang kedua adalah gaya apa lagi? Selain gaya berat, gaya gesekan. Ada lagi gaya normal. Ada lagi gaya tegangan tali. Dan satu lagi adalah gaya kontak. Gaya berat, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya kontak. Kalian silakan lihat lagi buku kelas 10 kapan kita menggunakan 5 gaya ini. Ya, bisa jadi dalam satu sistem hanya pakai 2 gaya. Bisa jadi 3 gaya, bisa jadi 4 gaya. Dan gayanya hanya terlibat di 5 ini. Kita belum menambahkan gaya-gaya yang lain ya. Cukup yang 5 ini saja. Tambahnya adalah gaya luar. Kalau sistemnya ditarik atau didorong. Nah, ini ada gaya luar. Ini pun belum tentu ada. Jadi belum tentu semuanya ada. Bisa jadi salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4 ya. Untuk soal ini, kita akan menerapkan gaya apa saja. Pertama, dia pasti punya berat, ya kan? Maka kita kasih warna lain. Ini W. Dia punya gaya berat. Gaya berat rumusnya apa? M kali G. Kemudian sistem ini ada tali. Ini tali ini ya. Berarti karena tali, kita punya tegangan tali. T. Arahnya, kalau tali itu, ingat, tali selalu menarik ya. Tali tidak pernah menolak. Dia selalu tarik. Jadi yoyo ini tarik ke atas oleh tali. W membuat yoyo ini turun. Nah, sekarang gaya apa lagi yang ada? Gaya gesekan? Tidak ada. Ya. Ini tidak ada. Gaya normal? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada bidang. Kalau bidang ada, bisa jadi ada gaya normal, bisa jadi ada gaya gesek. Kalau bendanya ada pada bidang. Ini bendanya tidak ada pada bidang. Gaya kontak, kalau dua benda saling ketemu. Saling kontak, baru muncul gaya kontak. Ini pun tidak ada. Gaya luar tidak ada. Tidak diberikan gaya luar. Anggap yoyonya sedang turun ke bawah, V. Maka kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Wah, bagaimana Pak menerapkannya? Tenang. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah benda gerak kemana? Benda gerak ke bawah. Berarti gaya ke bawah kurangi gaya ke atas. Kalau benda gerak ke atas, maka gaya ke atas kurangi gaya ke bawah. Karena yoyonya sedang turun ke bawah, berarti yang bawah kurangi yang atas. Yang bawah adalah W, yang atas adalah T. Berarti W min T sama dengan M kali A. W-nya adalah M kali G dikurangi T sama dengan M kali A. Oke, cukup sampai di sini untuk yang pembahasan yang pertama. Kita masuk poin yang kedua. Ya, saya pakai Romawi saja. Poin yang kedua adalah ketika bendanya berotasi, maka kita terapkan sigma tau sama dengan I kali alfa. Masih ingat sigma tau itu apa? Tau itu adalah F kali D. Ya, ini yang ada 3 cara penyelesaiannya. Kalau kalian masih ingat ya, R cross F. Kalau yang waktu itu disebutnya R cross F karena dia adalah besaran vektor. Tapi di sini kita hanya ambil besarnya saja.
R cross F, perhatikan pusat rotasinya di mana. Benda ini berotasi pusatnya di mana? Ya, tentu di pusat silinder ini. Ya, yoyo berbentuk, kita anggap ya, berbentuk silinder. Kalau berbentuk silinder berarti berapa momen inersia? Masih ingat? Setengah mr kuadrat. Ini adalah momen inersia dari yoyo. Jadi kita tahu pusat rotasi ini gayanya ada dua, W dan T. Karena W menyentuh pusat rotasi, maka W hilang. Torsi untuk W hilang. Ya, torsinya hanya ada T. Nah, sekarang berarti torsinya adalah T kalikan mana pusat jaraknya? Jaraknya ini. Jaraknya R. Ya, jari-jari yoyo. T kali R. Sekarang positif atau negatif? Nah, ketika kita sudah masuk pada penerapan sigma torsi dalam kasus-kasus fisika, maka kita bertambah aturan untuk positif dan negatif. Kalau yang kita pelajari, kalau hanya bicara torsi, aturan positif negatifnya adalah aturan tangan kanan. Silahkan lihat lagi video Bapak yang lama ya, yang sebelumnya, aturan tangan kanan. Kalau sekarang kita nggak pakai aturan tangan kanan, kapan plus, kapan min? Ketika gaya membantu putaran, plus ya, ketika gaya membantu, ini bahasa Bapak aja ya, membantu putaran, maka ini adalah plus. Ketika gaya menghambat, ketika gaya menghambat putaran, maka tandanya min. Sekarang kita lihat T ini positif atau negatif. Bukan lihat atas bawah ya. Lihat dia membantu putaran atau tidak. Sekarang yoyo ini muternya kemana? Yoyo ini muternya ke sini. Ya, ini putaran yoyo karena dia turun ke bawah. Sementara torsi ke atas. Jadi kalau ini narik ke atas, ini terbantu nggak putarannya? Terbantu karena dia searah, ya. Karena dia searah. Jadi ini plus. Bisa dipahami ya, karena dia bentuknya searah. Kalau yoyonya bergerak ke atas, misalnya contoh ya, dia gerak ke atas berarti dia sedang menggelinding seperti ini. Menggelinding ke atas. Nah, gaya tegangan tali kan ke sini. T. Ini arah putaran. Jadi muternya pengen ke sini, tapi T-nya menghambat. Ini menghambat, ini torsinya negatif. Kalau kasusnya seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini, torsinya positif. Ya. Jadi, ini positif. Torsinya cuma 1, karena W-nya 0 ya. Sekarang I-nya berapa? I-nya untuk yoyo karena dianggap silinder, setengah mr kuadrat. Setengah mr kuadrat. M-nya tentu, oh ya, M ya. Massa daripada yoyo. Sekarang ini I. Sekarang alfanya apa? Ingat rumus alfa? Alfa adalah A per R. So, kita ganti A per R. A per R. Ini alfa. Apa yang bisa kita coret di sini? Kita bisa coret R-nya 1 karena ini kuadrat. Tapi sebelah sini juga ada R. R-nya juga boleh dicoret. Maka saya dapat T sama dengan setengah M kali A. Saya dapat 2 persamaan nih. Apa yang saya lakukan? Eliminasi dan substitusi. Jadi saya bisa eliminasi nih. Setengah MA saya bisa pindahin sini. Ini menjadi MG dikurangi setengah MA sama dengan MG kurangi setengah MA sama dengan setengah MA-nya T ya. Ini setara dengan T. Kita ganti T-nya. Sama dengan M kali A. Berarti M kali G pindah ruas setengah MA kali bukan kali ya, ditambah MA. Berarti MG sama dengan 3/2 MA. M-nya kita bisa coret. Maka saya dapat A sama dengan 2/3 G. Saya bisa dapat A 2/3 G. Lalu saya bisa dapat alfa berarti. Berapa alfa? Alfa adalah A per R. Ya, berarti A-nya 2/3 G. 2/3 G per R. Saya bisa dapat alfa dari sini. Saya bisa dapat yang lain. Unsur-unsur yang lain tergantung apa yang diketahui. Ini contoh soal yang pertama. Gimana? Bisa dipahami? Bapak harap kalian bisa mengerti ya. Kita akan coba masuk pada contoh soal yang